Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Beberapa hari yang lalu, PDI Perjuangan mengadakan pembekalan terhadap kader-kadernya yang terpilih menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kurang lebih ada sekitar 3.000 kader PDI terpilih yang diberikan pembekalan oleh Mak Banteng. Isi pembekalannya kira-kira sawek dhewe ora usah ngerti, gak usah kepo, paling nek temu kader isine ya nek konsolidasi partai politik. Harus sejalan segaris dengan komando partai. Nek ora, ingat-ingat itu kader PDI. Kalian gak usah macem-macem dengan instruksi segaris yang dilakukan oleh Mak Banteng. Kalau ada keanggotaannya sebagai anggota PDI Perjuangan ingin selamat, orang usah macem-macem, harus satu komando tegak lurus kepada sang ketua umum. Itulah bentuk dari partai yang mengatakan dirinya partai demokratis. Wes kudu trimo. Isi dari pembekalan yang dilakukan oleh Mak Banteng kepada para kadernya bagi kami tidaklah begitu penting, tapi ada catatan yang sangat menarik. Di acara pembekalan itu ada seseorang yang selama ini kita kenal sebagai Bapak Dungu Nasional hadir di sana. Bapak Rocky Gerung hadir di acara itu dan diberikan kesempatan untuk memberikan sambutannya. Kalau kita mencermati isi dari sambutan Bapak Rocky Gerung, sang Bapak Dungu Nasional kita itu sedikit berbau mencari muka di hadapan sang ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Wes sampean ora usah loro ati penggemar Bapak Rocky Gerung, nggak usah sakit hati. Ini bukan orang nyek Bapak Rocky Gerung, sama sekali tidak. Usaha yang dilakukan Bapak Rocky Gerung itu sah-sah saja, nggak haram. Itu merupakan suatu bentuk upaya dari Bapak Rocky Gerung untuk menunjukkan jati dirinya yang selama ini kita kenal memiliki diksi-diksi tajam, protes-protes yang begitu keras terhadap pemerintahan. Saat itulah kesempatan yang bisa ia tunjukkan kepada sang ketua umum dan juga di hadapan kurang lebih 3.000 kader potensial PDI Perjuangan. Siapa sebenarnya Bapak Rocky Gerung yang sesungguhnya? Apalagi kalau kita saat ini berpikir bahwa PDI Perjuangan telah kehilangan kader-kader potensialnya yang telah dipecat, yaitu sekelas Bapak yang plonga-plongo, si kurus, si tukang kayu itu. Mungkin kepergian si kurus, si tukang kayu itu bisa digantikan dengan kehadiran Bapak Dungu Nasional kita alias Bapak Rocky Gerung sebagai anggota potensial PDI Perjuangan. Apalagi kalau selama ini kita ini punya pertanyaan yang kurang lebih hampir sama. Diksi-diksi tajam, kritik-kritik keras yang dilontarkan oleh Bapak Rocky Gerung terhadap pemerintahan itu mewakili siapa? Sedikit banyak dengan hadirnya Bapak Rocky Gerung di acara pembekalan terhadap kader PDI itu sedikit memiliki konfirmasi kepada kita sebagai bukti bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Bapak Rocky Gerung selama ini mewakili dari PDI Perjuangan. Nek aku salah, yo sampean bener ke. Ora sanesu, iki mung kira-kira, bebas toh. Seiring dengan dihapuskannya presidensial threshold oleh Mahkamah Konstitusi, daripada Bapak Rocky Gerung dilirik oleh partai lain, maka PDI Perjuangan berusaha untuk menggait Rocky Gerung, siapa tahu bisa dijadikan sebagai calon alternatif sebagai calon presiden di tahun 2029. Bagi kami masyarakat Indonesia tentu ini merupakan suatu kabar yang bahagia, kabar yang menggembirakan. Di tahun 2029 nanti kita akan disuguhi oleh berbagai macam karakter orang sebagai calon presiden. Orang yang selama ini bersuara lantang, berkritik keras, retorikanya itu bagus sepanjang Bapak Rocky Gerung. Kalau dicalonkan menjadi calon presiden nanti tanggapan masyarakat itu seperti apa?
elektabilitasnya itu seperti apa, disukai apa tidak, kita lihat nanti di pesta demokrasi di tahun 2029. Dengan catatan Mbah Amin Rais rasa dijak wis expired. Jadi pengamat baik, semakin lucu. Berbicara tentang Mbah Amin Rais, jangan marah sekali lagi. Ingat, di tahun 2004 kami memilih Bang Amin Rais ketika Mbah Amin Rais mencalonkan diri menjadi calon presiden berpasangan dengan Bapak Siswono Yudhoyono. Moncernya nama besar Bapak Amin Rais saat itu sebagai Bapak Reformasi Nasional. Kami ingin secara pribadi ingin Bapak Amin Rais itu duduk di singgasana tertinggi negeri ini, yaitu sebagai presiden. Namun apa? Walah, gelundung Bapak Amin Rais. Jagoku saat itu suaranya kecil. Salahnya sendiri di tahun 1999 malu-malu dia untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Padahal apabila dia mau memaksa untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden tahun 1999, kans untuk menduduki kursi presiden itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tapi sekali lagi Mbah Amin Rais izin. Dasar ya wis pulunge kanggo Mbah Amin Rais ora enek dadi presiden. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau kita kembali lagi ke masalah PDI Perjuangan, kader-kadernya yang selama ini berpotensial untuk dijadikan sebagai presiden tahun 2029, maka kesempatan untuk unjuk gigi di saat menuju tahun 2029 itu kecil sekali. Karena kader PDI Perjuangan tidak ada yang berada pada pemerintahan di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto saat ini. Sehingga kader PDI Perjuangan tidak bisa sekali lagi menunjukkan kemampuannya. Jago-jago yang digadang-gadang untuk dicalonkan di tahun 2029 sebagai presiden, Bapak Andika Perkasa, gagal gelundung ketika dicalonkan menjadi gubernur Jawa Tengah. Bapak Pramono Anung walaupun menduduki orang nomor 1 di daerah khusus Jakarta saat ini, bagi PDI Perjuangan sangat riskan apabila Bapak Pramono Anung dicalonkan menjadi presiden di tahun 2029. Kans untuk kalah sangat besar sekali. Oleh sebab itu saat ini kemungkinan PDI Perjuangan sedang mencari-cari figur-figur di luar itu untuk dielus dan dielus agar namanya moncer, siap untuk bertarung di tahun 2029. Kemungkinan apakah kira-kira ada pada diri Bapak Sidungu Nasional kita, yaitu Bapak Roky Gerung? Kalau iya, sekali lagi selamat datang Bapak Roky Gerung di partai politik yang sebenarnya, yang mungkin bisa menjadikan Anda tumbuh subur di sana sebagai kader PDI Perjuangan. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.